Saudara-saudariku, haleluya, terpujilah Yah. Siapa Yah? Yah adalah Yahweh. Siapa Yahweh? Yahweh adalah Bapaknya Yesus. Yang di dalam Yohanes 20 ayat 17, Yesus mengatakan, Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Saudari, pada kesempatan ini saya ingin membahas kitab Wahyu, khususnya ayat yang sering menjadi pertanyaan. Wahyu pasal 1 ayat 8 yang ada tertulis bahwa aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Nah, kata yang maha kuasa di Wahyu 1 ayat 8 ini oleh beberapa orang diartikan secara langsung bahwa oh, ini Yesus. Yesus adalah Allah yang maha kuasa. Mana buktinya? Ini Wahyu 1 ayat 8. Nah, saudara-saudariku, pada kesempatan ini saya akan membuktikan bahwa Wahyu 1 ayat 8 ini sebenarnya bukan bicara tentang Yesus. Jadi yang maha kuasa di dalam Wahyu 1 ayat 8 bukan Yesus Kristus, tapi Bapaknya Yesus. Nah, saudara-saudariku, sambil dibaca ya, saudara-saudari buka Alkitabnya sendiri. Kitab Wahyu pasal 1, silahkan dibuka dulu, baru kita baca bareng-bareng. Kitab Wahyu, kita bicara kitab Wahyu pasal dan ayat berapapun juga, tidak boleh keluar konteks, lepas dari konteks Wahyu 1 pasal 1. Wahyu pasal 1 ayat 1 ada tertulis demikian, saudara-saudariku. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Ya, jadi seluruh isi kitab Wahyu ini, judulnya kalau judul besarnya adalah Wahyu kepada Yohanes. Ya, jadi di Alkitab LAI ada tulisannya ini, Wahyu kepada Yohanes. Tapi di judulnya, di pasal 1 ayat 1, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Ya, jadi dari Allah Bapa dikaruniakan kepada Yesus melalui malaikat-malaikat nyampe ke Yohanes. Ya, kemudian kalau saudara-saudari baca ayat yang keempat, dari Yohanes kepada ketujuh jemaat di Asia Kecil. Ya, jadi dari Allah Bapa, Yesus Kristus, malaikat-malaikat, ke Rasul Yohanes, dari Yohanes disebarkan ke 7 jemaat di Asia Kecil. Apa aja itu jemaat itu? Saudara bisa baca sendiri. Mulai dari Wahyu pasal 2, jemaat di Efesus, jemaat di Smyrna, jemaat di Pergamus, jemaat di Tiatira, jemaat di Sardis, jemaat di Philadelphia, dan jemaat di Laodikia. Ya, jelas. Nah, kemudian kalau kita membaca kitab Wahyu harus sangat teliti, saudara-saudari. Di dalam kitab Wahyu ini ada 4 pihak. Sebenarnya ada banyak, tapi ada 4 pihak yang sering disebutkan. Pertama tadi siapa? Allah Bapa yang memberikan karunia kepada Yesus Kristus. Kemudian juga ada siapa? Malaikat-malaikat. Kemudian ada Rasul Yohanes. Nah, di Wahyu 1 pasal 1 ayat 4, sambil dibaca Alkitabnya ya. Salam kepada ketujuh jemaat. Dari siapa ini salamnya? Dibaca ayat 4. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang ada di Asia Kecil. Pertama salamnya dari Yohanes. Kemudian kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia. Dia siapa? Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Jadi dari Yohanes dan dari Dia yang sudah ada, yang ada dan yang akan datang. Nah, yang dimaksud di sini adalah Bapa atau Allah yang memberi karunia kepada Yesus tadi. Kemudian yang ketiga, dari ketujuh roh yang di hadapan tahtanya. Jadi ada 7 roh yang di hadapan tahtanya. Nya siapa? Nyahnya yang disebut sebagai Dia yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yaitu Bapa.
Ayat 5, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia. Yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi. Nah, jadi salamnya dari siapa aja saudara-saudari? Pertama, ya baca ya, Wahyu 1 ayat 4 sampai 5 ini. Dari Yohanes. Kemudian dari Dia. Dari Bapa ya. Dari ketujuh roh Allah. Terus yang keempat dari siapa? Dari Yesus Kristus yang disebut sebagai saksi yang setia. Jadi ada 4 salam buat 7 jemaat itu. Dari 4 pihak. Siapa 4 pihak itu? Yohanes, Allah Bapa, 7 roh, dan dari Yesus Kristus. Nah kemudian masih di ayat yang kelima, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Ini masih ngomong Yesus ini. Ayat ke-6, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah. Nah, jadi siapa yang membuat kita menjadi kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah? Apa menjadi imam-imam? Adalah Yesus Kristus. Dibuat jadi kerajaan dan imam bagi siapa? Bagi Allah, Bapaknya. Jadi Allah itu siapa? Bapaknya Yesus. Di ayat 5 tadi mengatakan tentang Yesus Kristus saksi yang setia. Dan di ayat ke-6, Wahyu 1 ayat 6 mengatakan Allah adalah Bapaknya Yesus. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Begitu katanya. Kemudian di ayat yang ke-7. Ini bicara tentang siapa? Lihatlah. Apakah tentang Yohanes, apakah tentang ketujuh roh Allah, atau tentang Allah Bapa, atau tentang Yesus? Coba perhatikan baik-baik. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia. Juga mereka yang telah menikam Dia. Loh, ketahuan ini. Siapa yang pernah ditikam? Yesus, iya betul. Semua di bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Yes, sungguh. Gitu kira-kira. Ya, ayat 7 jelas bicara tentang Yesus Kristus, bukan tentang Yohanes, bukan tentang ketujuh roh Allah, bukan juga tentang Bapa. Bagaimana dengan ayat ke-8? Nah, ini di dalam teks aslinya tidak ada tanda kutip ya. Tidak ada tanda baca, tanda kutip, kurung kutip buka, kutip tutup, nggak ada. Ayat yang ke-8. Aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Yang Maha Kuasa. Jelas. Ayat 8 bicara tentang yang Maha Kuasa. Siapa yang Maha Kuasa? Kembali ke Wahyu 1 ayat 1. Allah yang mengaruniakan wahyu kepada Yesus Kristus. Nah, jadi yang Maha Kuasa jelas bicara tentang Allahnya Yesus. Yang di dalam ayat 6 dikatakan Allah Bapaknya. Nya siapa? Yesus Kristus. Jadi jelas sekali saudara-saudari. Yang Maha Kuasa di ayat 8 ini bukan Yesus Kristus. Tapi Bapaknya Yesus. Yang di Wahyu 1 ayat 1 dikatakan mengaruniakan wahyu kepada Yesus. Demikian saudara-saudariku. Jadi kalau kita membaca ayat kitab Wahyu nanti ayat manapun, jangan lupa konteksnya, jangan lepas lari liar dari Wahyu 1 ayat 1. Dari pengantarnya ini harus jelas. Ingat-ingat ada 4. Ada Rasul Yohanes, ada ketujuh roh Allah, ada Yesus Kristus, dan ada Allah Bapa. Jadi saudara-saudari ketika membaca Wahyu pasal-pasal berikutnya harus tahu ini yang ngomong siapa. Jadi jelas seluruh kitab Wahyu tidak pernah menyebut Yesus sebagai Allah yang Maha Kuasa. Yang dimaksud Allah yang Maha Kuasa adalah Bapaknya Yesus. Itu sebabnya kalau saudara baca di Wahyu pasal 3 ayat 12 jelas sekali. Ini perkataan Yesus. Di Wahyu 3 ayat 12 Yesus mengatakan, barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Loh, Yesus punya Allah atau di sorga? Ini Yesus ngomong dari sorga loh. Yesus sudah di sorga, dia bilang Allahku. Lanjut. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku. Loh, Yesus punya Allah. Nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga, dari Allahku, dan namaku yang baru.
Nah, Yesus punya nama baru. Bukan Yesus Kristus lagi namanya. Dia punya nama baru. Dan dia punya Allah di surga. Jelas saudara-saudariku. Nah, kemudian tadi Wahyu 3 ayat 12. Persis 2 ayat setelah itu, yaitu Wahyu 3 ayat 14. Wahyu 3 ayat 14 tertulis demikian. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Ini surat kepada jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin. Siapa Amin? Saksi yang setia dan benar. Permulaan dari ciptaan Allah. Saudara-saudari, tadi di Wahyu 1 ayat 5 kita tahu, saksi yang setia adalah gelar bagi Yesus Kristus. Buka Alkitabnya ya, Wahyu 1 ayat 5 tadi. Ketika Yohanes memberikan salamnya, salam dari Yohanes, salam dari Bapa, dari 7 roh Allah, dan kemudian salam juga dari Yesus Kristus, disebut sebagai saksi yang setia. Nah, saksi yang setia ini di dalam Wahyu 3 ayat 14 dikatakan permulaan dari ciptaan Allah. Jelas Yesus adalah ciptaan Allah. Siapa yang bilang? Wahyu 3 ayat 14. Jelas, sesuai, selaras semua kitab Wahyu ini tidak ada kontradiksi. Dari mulai pasal 1 ayat 1. Ya, jadi seluruh kitab Wahyu tidak ada kontradiksi. Allah adalah Bapanya Yesus. Dan Yesus tetap anak Allah. Sebelum Yesus jadi manusia, pada saat jadi manusia, dan setelah di surga, Yesus tetap sama, yaitu anak Allah. Yesus bukan Allah yang Maha Kuasa. Yesus adalah permulaan dari ciptaan Allah. Haleluya. Terpujilah Yah, Bapanya Yesus dan Bapa kita. Allahnya Yesus dan Allah kita. Tuhan memberkati.